Hai guys, pertama-tama gua mau ngucapin sorry kepada kalian penonton gua karena udah 2 harian ini gua nggak bisa syuting video baru guys. Yap, gua lagi sibuk banget sebenarnya sama kerjaan, jadi ada beberapa berita yang nggak bisa gua bikinin videonya karena ya gua nggak sempet syuting gitu. Nah, untuk video kali ini gua sengaja menyempatkan karena untuk berita ini banyak banget yang DM gua seharian ini untuk ngebahas tentang berita-berita yang akan gua sampaikan ini. So, gak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita mulai dari berita yang pertama. Berita pertama datang dari BI alias Hanbin. Yap, kemarin Hanbin tiba-tiba merilis MV teaser di channel officialnya yaitu 131 label official gitu. Dan teaser tersebut berisi melodi dari lagu terbaru yang akan diproduksi Hanbin. Isinya adalah gambar animasi yang sepertinya melakukan bahasa isyarat guys. Nah, ternyata beritanya bukan itu saja guys. Ada berita lain yang menyusul terkait comeback solonya Hanbin ini. Nih gue bacakan dulu beritanya berdasarkan portal berita Kopamax di Instagram yang berjudul BI akan merilis album dan hasil keuntungan serta biaya hak ciptanya akan didonasikan. Nih isi beritanya guys, penyanyi BI akan merilis album donasi pada 19 Maret mendatang. Hari Selasa 16 Maret menurut Export News mengatakan bahwa BI akan merilis album donasi Midnight Blue pada 19 Maret. Album ini akan dirilis di berbagai situs musik online pada jam 6 sore waktu Korea. Menurut pihak ofisial, Midnight Blue merupakan bagian dari proyek donasi musik Love Streaming dan BI berencana untuk menyumbangkan semua pendapatan album dan biaya hak cipta untuk anak-anak yang membutuhkan baik dalam maupun luar negeri. Secara khusus album ini diharapkan menjadi lebih spesial karena berisi beberapa lagu demo yang diposting BI di SoundCloud, di mana menjadi tempat BI berkomunikasi dengan penggemar selama masa hiatusnya. BI yang diangkat menjadi direktur internal dari IOK Entertainment pada paruh kedua tahun lalu telah menarik perhatian berkat kemunculan dirinya dalam album ke-10 Epic Hike yang bertajuk Epic Hike Is Here yang dirilis pada Januari lalu. Nah, jadi itulah tambahan beritanya guys. Ya, berarti tanggal 19 Maret mendatang BI memang akan comeback solo dan katanya bukan cuma berupa single melainkan berupa album, dan isi-isi albumnya adalah beberapa demo yang selama ini dia rilis selama masa hiatusnya kemarin guys. Dan of course yang menjadi highlight terbesar dalam berita kali ini adalah BI akan mendonasikan seluruh keuntungan dari album ini serta seluruh royalti dari hak cipta lagu-lagu di album ini untuk anak-anak yang membutuhkan baik di dalam maupun di luar negeri. Yap, semua pasti tahu selama masa hiatusnya kemarin berita yang kita dapat dari BI adalah dia berdonasi ke sini, berdonasi ke situ, beramal ke sini, beramal ke situ. Itu aja yang dilakukan BI selama hiatus kemarin dan gak berhenti di situ ternyata guys. Setelah dia akan comeback besok nih, comebacknya pun masih berupa donasi, berupa amal gitu. Gue sendiri jadi nggak kebayang sebenarnya BI ini udah sekaya apa gitu, karena dia hiatus udah cukup lama kan, udah setahun lebih ya, udah setahun setengah lebih gitu, dan kerjanya beramal mulu guys. Berarti kan memang BI ini secara materi tidak kurang sama sekali gitu, dan ya kayaknya dia udah benar-benar mau jadi seniman banget aja gitu, tidak cuman mengejar profit atau keuntungan gitu. Dan kalau inget BI kayak gini, gue jadi inget siapa? Jadi inget Jay Park. Jay Park adalah salah satu idola gue juga dari generasi 2 yang keluar dari grupnya juga karena kasus, karena skandal kalau kata orang Korea gitu, dan akhirnya kembali ke dunia entertainment setelah hiatus tahun dan justru menjadi sukses besar. Jay Park sekarang bahkan menjadi CEO dari 2 label musik terkenal di Korea. Nah, itu yang kebayang gue ngebayang kayaknya BI Hanbin akan jadi the next Jay Park gitu. Kayaknya IOK Company, kayaknya 131 label ini akan jadi besar ke depannya. Mengingat Hanbin atau BI ini kan memang jenius musik guys. Dia mampu menciptakan banyak sekali lagu gitu, dan dulu pun saat belum debut seluruh personil Icon udah bilang bahwa Icon ini gak akan kekurangan lagu karena BI ini punya banyak sekali lagu gitu. Jadi gue nggak tahu nih kedepannya akan seperti apa. Apakah BI bukan cuma menjadi artis tapi juga menjadi produser dan justru memproduksi banyak artis lagi, kan kita nggak tahu. Kalau memang itu terjadi ya keren banget lah, mana dia udah nggak akan lagi terpagarkan atau terhalangi oleh image idol gitu, karena BI udah membuang image idol itu dan dia balik nih sebagai penyanyi murni, penyanyi Hanbin, sebagai musisi gitu. So ya,
Untuk seluruh fans Hanbin atau Hanbin Stan, ini saatnya kalian mendukung Hanbin gitu. Kemarin-kemarin kita udah nunggu lama Hanbin untuk comeback, sekarang akhirnya Hanbin akan resmi comeback sih. Semoga harapan gue comebacknya kali ini bisa dipromosikan di acara musik atau seminimal-minimalnya di beberapa YouTube musik K-pop gitu, kayak di Dingo dan lain-lain gitu. Semoga itu terjadi. Amin. Selanjutnya berita kedua datang dari Yunho TVXQ. Yap, dari sang legenda K-pop. Kalau lu K-popers lama atau lu SM Stan, lu pasti tahu banget sama Yunho TVXQ ini. Jadi Yunho TVXQ ini menurut gua sedang tertimpa sial, guys. Dia lagi apes menurut gua. Emang ada apa, Bang? Jadi beberapa hari yang lalu itu diberitakan bahwa Yunho ini ditangkap polisi karena diduga melanggar aturan PSBB Korea gitu. Dan setelah diselidiki, akhirnya SM Entertainment mengeluarkan pernyataan bahwa Yunho ini memang sempat dibawa polisi karena melanggar aturan PSBB di Korea gitu. Yunho keasikan ngobrol sama temennya sampai melewati jam 10 malam karena di Korea menurut aturan PSBB-nya tempat makan, restoran, kafe dan lain-lain itu hanya boleh buka sampai jam 10 malam, guys. Nah, waktu berita itu keluar, gua sendiri cuman ketawa-ketawa bacanya. Gua bahkan sempet naruh di IG story gua bilang ini lucu banget, skandal paling lucu gitu. Dan orang Korea pun waktu itu diliatin kalau komentar-komentarnya ya dimaafin Yunho, mereka cuman keasikan bicara. Karena kalau lo fansnya Yunho, Cassiopeia atau SM Stan gitu, lo pasti tahu kalau Yunho ini memang orangnya suka ngobrol gitu. Dan bahkan legendanya atau mitosnya itu kalau Yunho udah ngobrol, bahkan Lee Suman tuh si pendiri SM Entertainment aja males gabung gitu karena Yunho ngobrol tuh panjang kali lebar dan serius banget yang diobrolin gitu. Jadi ini jadi bahan bercandaan kita nih yang senang-senang sama Yunho, bilang kayak ya namanya juga orang suka ngobrol, jadi kelewat dikit ya nggak apa-apa lah gitu. Dan polisi pun bilang ya nggak apa-apa, Yunho ini kolaboratif aja gitu. Ketika ditanya, diperiksa, dia menjawab sesuai dengan tupoksinya gitu. Jadi nggak ada masalah dan udah dilepas gitu. Dan setelah kejadian itu tentunya Yunho sendiri sudah meminta maaf kepada publik itu. Dia merasa sangat menyesal karena melewati batas PSBB gitu. Dia merasa menyesal, yang namanya Yunho kita tahu setanggung jawab apa orangnya gitu. Dan akhirnya dia udah meminta maaf. Dan seperti yang gue bilang tadi, banyak banget netizen yang kayaknya udah memaafkan Yunho gitu. Komentarnya bagus-bagus lah di Korea sana. Sampai akhirnya tiba-tiba stasiun TV MBC lewat acara beritanya MBC New Desk gitu, guys, memberitakan bahwa katanya Yunho ini ditangkap polisi di tempat hiburan ilegal dan dia sempat berkelahi dengan polisi. Katanya temennya si Yunho ini sempat berkelahi dengan polisi demi membiarkan Yunho ini kabur, dan katanya Yunho ini dikabur dan sampai akhirnya ditangkap dan akhirnya dibawa ke polisi. Itu berita dari portal berita MBC dan tentunya ini langsung geger dong karena kasus Yunho ini harusnya udah selesai, tiba-tiba gede lagi gara-gara MBC ini gitu, dan menimbulkan banyak polemik. Dan setelah berita itu keluar langsung dibantah sama SM Entertainment. SM Entertainment bilang bahwa Yunho sangat kolaboratif dan dia tidak dari tempat hiburan ilegal. Tempat yang dia datengin itu restoran biasa sama teman-temannya gitu, dan dia hanya keasikan ngobrol sampai malam gitu. Memang melanggar, memang salah menurut SM, tapi tidak ada yang namanya kabur, tidak ada yang namanya berantem sama polisi gitu. Itu semua berita tidak benar. Nah, namanya juga Korea, guys. Walaupun sudah dibantah SM Entertainment, tetap aja berita tersebut akhirnya berdampak ke Yunho gitu, guys. Ada beberapa iklan Yunho yang akhirnya di take down atau dibatalkan kontraknya, guys. Dan yang paling parah, Yunho ini katanya sedang dipertimbangkan Mnet untuk tetap lanjut atau enggak jadi MC acara Kingdom. Yap, K-popers sekarang lagi menunggu-nunggu acara Kingdom nih, guys, yang diikuti oleh banyak sekali boy group hebat gitu. Dan MC-nya kan katanya adalah TVXQ, yaitu Yunho dan Changmin gitu. Nah, karena berita ini Mnet akhirnya mempertimbangkan untuk tidak memakai Yunho. Nah, ini kan jadi sedih nih, padahal orang-orang udah menunggu acara ini dan sangat senang karena MC-nya adalah TVXQ, seorang legenda K-pop gitu. Sebuah grup yang sudah lama dihormati oleh para artis-artis K-pop dan punya karisma yang sangat besar, sangat cocok untuk memimpin atau jadi MC di acara sebesar Kingdom ini, guys. Dan itu yang sangat gua sayangkan. Dan sekali lagi gua pengen nanya nih ke kalian, emang menurut kalian kasus kayak gini nih salah besar banget ya? Jujur kalau gue pribadi, ya gue harus bilang ini salah karena dia melanggar aturan PSBB gitu. Di Indonesia pun kalau ada artis melakukan itu pasti salah gitu. Dia kelewat jamnya gitu. Tapi kan kesalahan ini bukan kesalahan besar ya, guys. Dia kan nggak ketangkep lagi judi, nggak ketangkep lagi narkoba gitu, guys. Ketangkepnya lagi ngobrol.
dia tuh dirazia aja gitu, kayak polisi lagi ngerazia, oh ini belum tutup dirazia, terus ada Yunho-nya, terus Yunho-nya udah kolaboratif gitu. Dan ketika dia udah minta maaf kan harusnya selesai ya. Gue bingung deh, kenapa di Korea kasus begini aja bisa jadi gede. Seorang Yunho yang selama ini dikenal sebagai idol yang bersih, 18 tahun berkarir tanpa skandal, tiba-tiba dapat skandal kayak gini, skandal receh tapi malah jadi besar gitu. Dan gue juga sangat menyayangkan sama portal berita MBC ini yang asal aja memberitakan. Gue juga nggak ngerti apa maksudnya, kenapa tiba-tiba memberitakan hal-hal seperti ini. So ya, jadi gue cuma mau bilang semoga kasus ini cepat selesai, semoga nama Yunho segera pulih, karena menurut gue ini bukan kasus yang besar gitu. Dan untuk para SM Stan, para Cassiopeia gitu, para fansnya Yunho, please dukung Yunho, karena buat gue kalaupun ada salah Yunho tuh sangat kecil gitu. Kalau yang kayak gini-gini aja merusak karir seorang idol, bisa habis idol di Korea, karena semua pasti pernah ngelakuin kesalahan gitu. So ya, sekali lagi buat Yunho, semoga karirnya segera pulih, amin. Dan berita terakhir yang ingin gua bahas di video kali ini adalah tentang kelanjutan kasus Hyunju dan April yang udah sempet gua bahas di video yang kemarin, guys. Yap, setelah terakhir kali beritanya adalah DSP Media akan menuntut keluarga Hyunju dan Hyunjunya sendiri gitu. Belum ada berita lanjutannya, guys. Belum ada lagi kepanjangan dari kasus tersebut akan seperti apa. Apakah sudah masuk atau sudah bergulir di meja hijau atau belum. Jadi belum tahu nih kelanjutannya apa. Sampai hari ini tiba-tiba gua dapat berita ini. Nih semoga bisa melanjutkan rasa penasarannya kalian ya, guys. Nih beritanya gua ambil dari portal berita Pancave di Instagram yang berjudul Puncaki Polling netizen paling menanti pernyataan yang jelas dari Naeun April terkait tuduhan bullying. Nih isi beritanya, guys. Netizen nampaknya menanti pernyataan dari pihak Idol 1 ini mengenai kasus tuduhan bullying. Terdapat polling di DC Insight mengenai selebriti siapa yang paling diinginkan untuk memberikan pernyataan terhadap kasus bullying. Dalam polling ini, Naeun April menjadi selebriti nomor 1 dengan total 3.876 vote atau 21%-nya. Sebelumnya, adik dari anggota April, Hyunju, mengungkapkan bahwa dia keluar dari grup karena anggota April membulinya, kecuali Rachel dan Chaekyung, yang kontras dengan pernyataan DSP Media yang mengatakan bahwa Hyunju meninggalkan grup karena keinginannya untuk mengejar akting. DSP Media membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa Hyunju telah menandatangani kontrak dengan DSP Media sebagai trainer akting sebelum bergabung dengan April, dan bahwa dia pergi untuk mengejar impian awalnya. Adik Hyunju membantah klaim ini, mengatakan bahwa Hyunju tidak pernah menjadi trainer acting dan bahwa dia dibujuk untuk bergabung dengan April meskipun ada bullying. Menurut saudara laki-laki Hyunju, bullying makin parah sehingga dia mengalami kesulitan napas dan pingsan. DSP Media kemudian mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap Hyunju, keluarganya, dan teman-temannya yang berbagi tuduhan terhadap orang-orang yang mengklaim bahwa April menjadi pelaku bullying. Di bawahnya ada Sujin Ji Idol dengan 3.400 atau 18%, dan di tempat ketiga ada aktor Jo Byung-gyu dengan 1.865 atau 10%. Selain itu ada beberapa nama lain seperti Park Hye-soo, Jin Sol April, aktor Jisoo, aktor Kim Dong-hee, atlet Lee Da-young, Min Yu-17, serta Hyun Jin Stray Kids. Nah, jadi itulah berita dari kelanjutan kasus Hyunju dan April ini, guys. Belum ada ternyata berita yang menunjukkan kalau kasusnya benar-benar sudah dibawa ke ranah hukum gitu. Tapi berita di sini justru menjelaskan bahwa publik Korea sangat ingin mendengarkan pernyataan langsung dari Naeun April. Kenapa Naeun April, bang? Yap, kalau lu tahu, kalau lu ngikutin K-pop, kalau lu ngikutin acara Korea, lu tahu banget pasti kalau Naeun ini sekarang lagi bagus-bagusnya. Naeun April ini lagi gede-gedenya karirnya. Dia banyak banget dapat sponsor, dia banyak banget tampil di acara TV, dia banyak main di drama bahkan, dan dramanya bahkan ada yang baru mau tayang, guys gitu. Jadi ya, nama dia lagi gede-gedenya, lagi dicintainya sama publik Korea. Tiba-tiba muncul berita ini. Jadi publik Korea itu benar-benar pingin tahu, nah ini beneran ngebully apa enggak. Silahkan rilis pernyataan gitu. Dan sebenarnya menurut gua, kalau Naeun ini memang tidak merasa melakukan bullying, ya ngomong aja, speak up ke publik gitu, biar publik bisa dukung dia juga kalau memang dia ngerasa tidak melakukan itu. Kalau dengan diam kan justru kecurigaan akan terus bertambah gitu. Mana DSP main mau bawa ke jalur hukum aja kan. Jadi ya sekali lagi ini jadi berita yang memusingkan gitu. Dan gue berharap Naeun itu segera ngomong gitu. Kalau memang gak ngebully, ya ngomong biar ada yang ngebelain, jangan diem aja gitu. Dan ya, jadi itu aja beritanya. Sekali lagi gue masih di pihak yang netral, tidak mendukung mana-mana. Kenapa? Karena sekali lagi udah kejadian di dunia K-pop dari dua sisi. Ada grup yaitu Tiara yang pernah di-spill sama membernya, katanya dia keluar karena dibully sama member Tiara. Udah dipercaya, udah buktinya keluar, udah banyak
publik yang menghujat Tiara sampai Tiaranya ini akhirnya karirnya nggak bisa gede lagi. Tiba-tiba terungkap bahwa ternyata nggak ada member Tiara ngebully si member yang keluar ini. Ternyata member keluar inilah yang ngaco sifatnya. Ada juga kemarin AOA di mana ada satu member yang spill kalau dia dibully sama rekan-rekan seanggotanya, ternyata benar memang dia dibully gitu. Jadi ada dua kejadian di dunia K-pop nih. Ada yang spill ngebully padahal dia yang salah, ada yang spill ngebully memang dia dibully ternyata. Dan gua untuk kasus April dan Hyunjoo ini sekali lagi masih di tengah-tengah. Gua nggak mau terjebak untuk mendukung salah satunya, sementara nanti kebenarannya belum tahu di mata hukum seperti apa. Siapapun yang benar gua dukung nanti. Kalau untuk sekarang masih harus netral karena takutnya salah dukung dan malah kecewa sendiri kita, malah malu sendiri juga kita, oke? Nah guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers. Kalau belum kenal gue bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.